Jika belum menonton, subscribe dulu channel YouTube ini. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama aku Uci. Dan buat kalian yang baru aja ngeklik video ini, thank you banget. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, bagi kalian pejuang garis 2 wajib banget ngikutin channel YouTube ini, karena aku ngebahas berbagai macam tips, terus makanan apa aja yang boleh kalian makan selama program kehamilan, dan buah-buah apa aja yang sehat. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu buah yang bagus banget untuk kesuburan suami. Nah, sekarang sesuai judul yang aku tulis di bawah, kita bakal ngebahas tentang buah pepaya. Nah, untuk buah pepaya ini sendiri pasti udah familiar banget di lingkungan kita, dan kadang kita abaikan gitu loh. Bahkan ada yang gak suka makan buah pepaya. Nah, buat kalian yang emang lagi program kehamilan, sekarang kalian harus belajar untuk menyukai buah pepaya karena manfaatnya itu sangat bagus banget. Oke deh, langsung aja. Ini dia 5 manfaat buah pepaya untuk para pria atau suami. Nah, buah pepaya sendiri adalah buah tropis yang bisa didapat di mana aja dan bisa tumbuh di mana aja. Ternyata teman-teman, berwarna orange yang ada di buah pepaya itu ternyata mengandung salah satu vitamin dan nutrisi seperti beta karoten dan vitamin C. Nah, tentunya vitamin itu bagus banget untuk kita yang sedang ngejalanin program kehamilan. Pastinya kalian belum tahu kan kalau misalnya buah pepaya itu udah ada penelitiannya juga. Nah, sekarang aku bakal sebutin beberapa manfaat yang didapat dari penelitian tentang buah pepaya ini. Nah, manfaat yang pertama adalah memperlancar sistem pencernaan. Nah, seperti kalian ketahui, kalau misalnya kalian itu susah untuk defekasi atau buang air besarnya keras kayak gitu, kalian bisa konsumsi buah pepaya ini, dan itu tuh bisa membantu memenuhi serat di dalam tubuh kita. Buah pepaya ini bisa mengatasi berbagai macam permasalahan gangguan sistem pencernaan, karena di dalam pepaya itu mengandung papain, merupakan suatu enzim proteolitik yang membuat protein lebih mudah dicerna di dalam tubuh. Karena buah itu mengandung banyak air, sehingga bisa membantu untuk mengatasi konstipasi atau susah BAB bagi teman-teman yang emang mempunyai permasalahan di pencernaan. Yang paling menakjubkan lagi nih teman-teman, untuk pepaya ini sendiri, dia bisa membantu mengurangi resiko iritasi pada usus. Kemudian manfaat yang kedua adalah meningkatkan kesehatan jantung. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pepaya ini selain mengandung vitamin C, dia juga mengandung lycopene dan bisa meningkatkan kesehatan jantung, karena di dalam pepaya itu mengandung tinggi akan antioksidan sehingga bisa mencegah penyakit jantung, apalagi buat pria. Nah, di sini aku bakal bacain salah satu riset ya dari Harvard Health Publishing and Medical School. Nah, berdasarkan dari riset mereka itu, sejumlah peneliti menyatakan bahwa pria 2 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung dibandingkan wanita. Tuh, kalian benar-benar harus hati-hati ya kaum pria, karena bisa banget beresiko terkena penyakit serangan jantung. Dan resiko ini tuh tergolong tinggi, apalagi buat bandingkan dengan wanita. Apalagi nih penyebabnya itu seperti adanya kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes. Kemudian manfaat yang ketiga adalah membantu untuk mencegah risiko kanker prostat. Nah, seperti kalian ketahui, kalau orang yang sudah terdiagnosa kanker prostat, otomatis pasti dia akan mandul kayak gitu. So, sekarang kita bakal bahas lagi apa sih manfaat buah pepaya itu, kok bisa menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Dan lagi-lagi lycopene dan beta karotennya itu bisa berperan sebagai senyawa antioksidan yang kuat untuk menangkal radikal bebas yang berada di luar tubuh. Nah, seperti kita ketahui bahwa radikal bebas itu bisa memicu yang namanya penyakit kanker. Nah, di sini juga ada salah satu studi dari State University. Nah, mereka tuh menemukan khasiat berupa pada biji pepaya itu bisa dimanfaatkan juga untuk pengobatan. Biji pisang berwarna hitam itu memiliki kandungan polifenol tinggi, dan efeknya itu anti kanker yang berpotensi menurunkan pertumbuhan sel kanker pada prostat.
Nah, ini tuh salah satu khasiat yang istimewa banget yang bisa kita manfaatin untuk program kehamilan. Nah, kemudian ada manfaat yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas sperma. Tentunya pepaya ini emang banyak banget manfaatnya untuk kaum pria, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita juga, karena buah-buahan ini sehat untuk kita konsumsi. Sama kita emang harus jaga makan gitu kan, untuk pola hidup sehat kalau misalnya lagi program kehamilan. Nah, selain kandungannya itu vitamin C, likopen, dan beta karoten, ternyata ada juga kandungannya itu asam folat. Nah, aku udah pernah bahas asam folat itu kegunaannya sangat penting banget, apalagi buat yang sedang hamil ataupun yang sedang program kehamilan, suami maupun istri wajib banget untuk mengkonsumsi yang namanya asam folat, karena asam folat itu selain untuk bisa meningkatkan kualitas sel sperma, juga bisa membantu menghindarkan bayi atau janin dari cacat janin bawaan. Nah, nggak cuma wanita yang boleh mengkonsumsi asam folat, suami juga boleh, dan banyak banget merek-merek obat yang kandungannya itu asam folat. Contohnya kayak Folavit, yang ini yang aku biasa konsumsi. Kalau misalnya kalian beli obat ya guys, kalian cukup lihat di bawahnya aja. Kalau misalnya isinya itu asam folat, ini folik acid ya di bawahnya. Tapi kita perhatiin merek obatnya sama kandungannya. Ini 400 mikro. Jadi kalau buat aku, kalau misalnya aku cukup 1x1 aja. Kalau misalnya hamil, kemungkinan bisa disarankan 2x1 gitu, yang kayak gini ya. Jadi suami kalian boleh konsumsi. Nah, lanjut lagi ke pepaya. Dan tentunya pepaya sangat dianjurkan untuk dikonsumsi para pria yang memang memiliki gangguan infertilitas. Emang sangat disarankan untuk mengkonsumsi karena bisa membantu meningkatkan kesuburan. Dan lagi-lagi di sini ada studi yang diterbitkan oleh Journal of Medicinal Food yang menunjukkan asupan vitamin C dalam jumlah tertentu dapat meningkatkan sel sperma. Terus juga nih, di hasil penelitian ini ternyata menunjukkan terjadinya peningkatan pada beberapa pria. Nah, dari hasil penelitian ini sendiri menunjukkan terjadinya peningkatan beberapa aspek sperma seperti pergerakannya, bentuknya, dan jumlah sperma pada pria itu lebih membaik kayak gitu. Bagi yang udah kualitas spermanya emang buruk, yang udah pernah diperiksakan ke dokter, bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi obat dan makan makanan yang sehat. Kemudian manfaat yang terakhir, yang kelima, adalah meningkatkan gairah seksual. Nah, siapa nih di antara kalian kalau misalnya pengen meningkatkan gairah seksual, kalian pasti minum obat-obatan. Dan stop guys, tidak usah kalian lakukan lagi karena itu tidak baik untuk tubuh. Nah, sekarang meningkatkan gairah seksual melalui makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk meningkatkan libido sendiri nggak perlu kita konsumsi obat-obatan yang sangat berlebihan ya. Kita bisa konsumsi dari buah-buahan yang sehat, karena di dalamnya juga mengandung L-arginin. Kayak di pepaya ini, dia senyawa asam amino esensial yang terdapat di dalam buah pepaya ini, dan semangka itu bisa membantu untuk meningkatkan jumlah nitrat NO yang ada di dalam tubuh yang dilepaskan selama rangsangan seksual. Nah, buah pepaya ini ternyata mengandung L-arginin tadi, senyawa yang bisa membantu untuk meningkatkan libido, dan bisa kalian konsumsi kalau misalnya ada beberapa pasutri yang emang mengalami penurunan gairah seksualnya. Nah, nitrat oksida ini sendiri fungsinya itu untuk mempertahankan ereksi pada kelamin pria, sehingga bisa mempertahankan ereksinya, dan itu bisa dicoba karena nggak perlu pakai obat-obatan. Nah, itulah beberapa manfaat dari buah pepaya. Di sini aku dapat salah satu informasi bahwa biji pepaya itu selain dari buahnya untuk menurunkan risiko kanker prostat walaupun tergolong aman dikonsumsi, Anda juga perlu mewaspadai efek dari penurunan konsentrasi, motilitas, visibilitas sperma yang menyebabkan terjadinya kondisi azospermia. Jadi harus hati-hati juga kalau misalnya kalian pengen konsumsi biji pepaya, pastiin kalian itu referensinya tuh benar-benar bisa dipercaya kayak gitu.
Nah, biji pepaya yang berwarna putih itu atau biji pepaya yang muda itu kalian gak boleh konsumsi, karena justru biji pepaya yang berwarna putih itu bisa memicu sel kanker. Jadi harus dihindari. Kalau misalnya kalian pengen konsumsi biji dari pepaya ini, wajib banget buat kalian semuanya ya. Kalian cari dulu referensinya, penelitiannya. Di sini aku belum menemukan penelitian yang jelas tentang biji pepaya ini, tapi aku mendapatkan informasi atau referensinya, nanti aku bakal share lagi ke kalian. So, itu aja video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan dukung terus channel YouTube ini supaya semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk sharing ke kalian. Buat kalian para pejuang garis 2, wajib banget ikutin channel YouTube ini, karena di sini aku bakal ngasih informasi-informasi buat kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.